Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama soal pengayaan tema 7 subtema 1 yang sudah Ustazah bagikan kemarin. Langsung saja nomor 1. Setiap orang mempunyai makanan kesukaan yang berbeda. Hal tersebut termasuk sebuah titik-titik yang harus kita hargai. A. Kerukunan, B. Perpecahan, C. Perjuangan, D. Keberagaman. Ya, jadi di sini setiap orang mempunyai kesukaan yang berbeda, itu merupakan keberagaman. Jadi jawabannya adalah D. Keberagaman. Nomor 2. Iza mempunyai sirup stroberi, Gina mempunyai sirup anggur. Mereka tidak mempermasalahkan minuman kesukaan masing-masing. Hal itu bertujuan untuk A. Kerukunan, B. Persaingan, C. Perbedaan, D. Rasa sirup tetap manis. Jadi, mereka tidak mempermasalahkan kesukaan sirup yang berbeda tadi karena itu bertujuan untuk menjaga kerukunan. Jadi jawaban adalah A. Kerukunan. Nomor 3. Kita tidak boleh memaksakan semua orang untuk menyukai apa yang kita sukai. Hal itu karena kita harus mengerti bahwa A. Setiap individu bisa dipaksakan, B. Setiap individu harus bisa menyukai apapun, C. Setiap individu punya kesamaan yang wajib, dan D. Setiap individu mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Jadi yang harus kita pahami bahwa setiap orang itu mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai apa yang kita suka. Jadi sudah sangat jelas jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut ke nomor 4. Wilayah Indonesia terbentang luas hingga banyak keberagaman budaya karena banyaknya suku yang ada. Walaupun memiliki berbagai perbedaan, semua suku bangsa di Indonesia tetap merupakan A. Satu benua, B. Satu kesatuan, C. Satu negara, D. Negara serikat. Kita ingat kembali ya, Ustazah sudah jelaskan kemarin tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi sudah sangat jelas bahwa jawabannya adalah B. Semua suku bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Nomor 5. Saling menghargai tentang makanan kesukaan teman, tidak mengolok-oloknya atau menghinanya. Hal itu termasuk cerminan dari Pancasila. Kita ingat kembali. Pancasila yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dengan saling menghargai dan tidak mengolok-olok teman atau menghina teman, maka kita akan menciptakan persatuan, menciptakan kerukunan. Jadi sila yang paling tepat adalah sila ketiga. Lanjut ke nomor 6. Di sini ada teks. Ide pokok pada wacana di atas adalah, kita baca dulu teksnya. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air yang bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun melunak. Bandeng presto dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan dimasak secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan. Sebelum kita mencari jawaban yang tepat, kita harus tahu dulu ide pokok itu apa. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi kita lihat masalah yang dibahas di paragraf itu tentang apa. Kita ke pilihan jawaban A.
ikan yang sudah dibumbu kemudian dibungkus daun pisang. B. Bandeng presto dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. C. Bandeng presto adalah bandeng yang dimasak menggunakan panci presto. D. Setelah dimasak, bandeng presto dikemas agar dapat bertahan lama. Jadi di paragraf sudah jelas yang dibahas tentang cara pembuatan atau cara memasak bandeng presto. Jadi kalimat ide pokoknya itu terdapat di awal paragraf, yaitu bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak menggunakan panci presto. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Sekarang ke nomor 7. Contoh teknologi pangan yang berperan penting agar makanan bisa tahan sampai waktu beberapa lama adalah teknologi A. Pelabelan, B. Pemanisan, C. Pemotongan, D. Pengemasan. Ini jawabannya adalah D. Pengemasan. Nomor 8. Contoh manfaat teknologi pangan yang bersumber dari kacang kedelai adalah olahan yang berupa A. Tahu tempe, B. Sosis dan tahu, C. Mentega, D. Tempe dan keju. Jadi olahan kedelai itu berupa, jawaban yang tepatnya adalah A. Tahu dan tempe. Sekarang nomor 9. Penggunaan ilmu pengetahuan mengolah pangan disebut A. Hasil pangan, B. Produk pangan, C. Teknologi pangan, D. Pengemasan pangan. Jadi ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan itu adalah bagian C. Teknologi pangan. Nomor 10. Salah satu tujuan dari teknologi pangan adalah, sekarang kita lihat pilihannya. A. Hasil panen berlimpah, B. Makanan tidak mudah busuk, C. Makanan tidak bertahan lama, atau D. Makanan menjadi lebih mahal. Jadi yang paling tepat tujuan dari teknologi pangan tersebut adalah B. Makanan tidak mudah busuk. Sekarang kita ke matematika nomor 11. Di sini ada gambar yang ditanyakan adalah luas bidang di atas atau luas gambar adalah berapa persegi satuan. A 12, B 13, C 14, D 15. Kita tinggal menghitung ada berapa perseginya. Perseginya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi luasnya adalah 14 persegi satuan. Nomor 12. Masih sama pertanyaannya, yang ditanyakan adalah luas bidang di samping. Sekarang sama, tinggal dihitung saja. Kita hitung dapat berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 persegi satuan. Sekarang lanjut ke nomor 13. Ada 3 gambar yang harus kita bandingkan. Pertanyaannya, pernyataan yang benar berdasarkan gambar bidang di atas adalah, jadi untuk gambar yang biru kita hitung ada berapa perseginya. Gambar biru ada 18 persegi satuan, gambar kuning sama ada 18 persegi satuan, dan gambar yang bangun yang merah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 20. Jadi pernyataan yang tepat yang mana? A. Bidang warna biru luasnya paling besar. B. Bidang warna merah luasnya paling besar. C. Bidang warna kuning luasnya paling besar. Atau D. Bidang warna biru lebih kecil dari bidang warna kuning. Tadi kita sudah dapat bidang warna biru 18, kuning 18, yang merah 20. Jadi pernyataan yang tepat adalah bagian B. Bidang warna merah luasnya paling besar. 14. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar gelas botol yang diisi air dengan volume yang berbeda-beda. Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah A. Volume air di wadah paling sedikit. B. Volume air di wadah C dan D sama banyak. Sekarang kita lihat C dan D apa sama banyak atau tidak. Ternyata tidak. Sekarang C. Volume air di wadah B lebih banyak dibanding wadah C. Kita perhatikan B dan C. Ya, ternyata tepat. Jawabannya adalah bagian C.
volume di wadah B lebih banyak daripada atau dibanding wadah C. Sekarang nomor 16. Sekelompok bunyi dan susunan tertentu dan muncul secara berulang-ulang dan teratur disebut A nada, B tempo, C pola irama, D tangga nada. Jadi sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dan muncul secara berulang-ulang itu adalah pengertian dari pola irama. Jadi jawabannya adalah bagian C, pola irama. Nomor 17. Lagu yang berjudul Rotiku merupakan ciptaan dari A. Kusdini, B. Ibu Sud, C. Pakasur, D. A.T. Mahmud. Yang tepat adalah D. A.T. Mahmud. Nomor 18. Berikut yang harus diperhatikan dalam bernyanyi adalah A. Syair, B. Nada, C. Dinamika, D. Nada, syair, dan dinamika. Ya, jadi yang diperhatikan dalam bernyanyi itu semuanya benar, syair, nada, dan dinamika. Jadi jawabannya adalah bagian D, nada, syair, dan dinamika. 19. Bunyi teratur dinamakan A irama, B tempo, C birama, D dinamika. Ya, jadi bunyi yang teratur itu adalah irama. Jadi jawabannya adalah A irama. 20. Lagu yang berjudul Tukang Sayur merupakan ciptaan dari A. A.T. Mahmud, B. Ibu Sud, C. Pakasur, D. Nur Hasana. Lagu Tukang Sayur itu diciptakan oleh A. Alhamdulillah, demikianlah hasil pembahasan dari pengayaan tema 7 subtema 1. Bagi Anda soleh-soleha yang sudah menjawab, bisa diperiksa kembali jawabannya dan jawabannya boleh dibenarkan. Demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.